kalinya dengan surat peringatan pertama. Di mana surat peringatan pertama ini dengan bunyi yang sama adalah tentang penyelenggaraan muskot di 5 wilayah kota. Yang dimana ternyata sampai dengan surat SB yang pertama ini pun Pemprov DKI belum melaksanakan. Dan yang terakhir pada bulan Agustus, tanggal 22 Agustus 2022, PBTI mengeluarkan kembali surat peringatan kedua, yang dimana di sini sama persis bunyinya adalah tentang penyelenggaraan muskot. Oke, sebenarnya kikisruhan itu apa sih bentuknya yang sangat dirasakan? Kalau bicara untuk permasalahan kekisruhan, di sini jelas ini merugikan semua unsur-unsur yang ada di taekwondo, ada di wilayah-wilayah kota. Kalau Mas Beng bisa lihat bahwa taekwondo ini untuk penyaluran yang terkecil dari klub yang unit itu harus disalurkan melalui kota. Dan dari kota itu disaring, diseleksi, setelah itu mereka baru didorong ke provinsi. Yang dimaksudkan disalurkan itu apa? Nah, kalau dilihat dari sisi proses untuk SOP-nya kita dalam prestasi, itu berjenjang namanya, Mas Beng. Harus melalui dari bawah sampai dengan ke atas. Ini terkait dengan seleksi atlet ya? Ya, itu baik dari prestasi, dari sisi ya prestasi ya, karena kan itu atlet namanya kan. Terus dari sisi juga proses pembinaan, karena kan kita juga di dalam klub-klub itu kan dia membuat sebuah namanya sertifikat. Bahwa dia nanti ujian harus membuat yang namanya sertifikat ujian dari anggota, yang dimana dari klub itu memiliki dojang-dojang yang nanti disalurkan kepada kota. Dari kota baru didorong kepada Pemprov. Nah, dari Pemprov baru nanti ada rekomendasi yang ditujukan kepada PBTI. Nah, kalau hal-hal ini semua diputus mata rantainya, ini yang akan dirugikan oleh semua pihak, yang akhirnya tatanan pembinaan yang ada di taekwondo DKI, khususnya Provinsi DKI Jakarta ini lumpuh. Oke, boleh sedikit dijelasin nih, kekisruhan ini dimulai sejak kapan? Kalau mengacu kepada aturan sebenarnya, kalau kita mengangkat permasalahan yang Pemprov sendiri ya, saya bicara Pemprov dulu, saya perlu harus bicara latar belakang Pemprov, karena Pemprov sendiri sebenarnya sudah pernah kita ingatkan dari dulu kepada PBTI. Dalam hal ini saya mantan pengurus, yang saya sebenarnya di 2017 sampai dengan 2021 saya sebagai wakil sekretaris umum. Saya bersama Master Dibong, Master Balok, itu pernah mengingatkan bersurat kepada PBTI maupun KONI tentang adanya permasalahan pelaksanaan musyawarah provinsi yang tidak benar atau tidak dibenarkan. Kenapa? Pertama, pada saat musyawarah provinsi terjadi itu ada beberapa pelanggaran yang dilakukan baik dari sisi ketua umum maupun pemilih atau hak yang memilih, dalam hal ini ketua-ketua kota. Ada 3 kota yang rangkap jabatan. Nah, makanya sebenarnya dari situ sebenarnya sudah terjadi sesuatu yang kami anggap keliru, dan itu sudah menjadikan satu kegaduhan. Kenapa? Itu titik awal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kejadian ini kita melakukan surat menyurat, ini terjadi juga satu proses yang saya pikir memang ini yang perlu kita kita sayangkan, bahwa surat-surat kita yang kita layangkan itu terjadi jawaban dari pihak KONI dan sebagainya, bahkan PB yang sebenarnya sudah membenarkan apa yang sudah kita lakukan dalam posisi kita bersurat. Ya, artinya dalam proses ada hal yang stagnan di dalam kepengurusan, pihak pengurus sudah melakukan konfirmasi akan hal-hal yang salah sebenarnya. Betul, karena kita melihat dari surat kita yang terjawab oleh PB sendiri, salah satunya PB PB pernah mengeluarkan surat di tanggal 23 mengklarifikasi mengenai surat tentang kepengurusan Pemprov. Dan dikeluarkan lagi yang kedua kalinya ada tanggal 1 April 2021. Begitu pula mengklarifikasi tentang kepengurusan Pemprov yang bermasalah. Nah, kan permasalahan yang ada adalah sudah dikeluarkannya keputusan, surat keputusan atau reprimen lah bahasa umumnya Tapi ini tidak bisa dibilang pelaksanaan untuk surat keputusan atau surat reprimen ini tidak dilakukan secara benar, kalau tidak salah seperti itu ya? Ya, salah satunya itu. Dan yang kedua, yang kita sayangkan Mas Beng, kenapa setingkat pengurus besar Taekwondo Indonesia itu tidak memverifikasi kembali surat beliau yang tertanggal 1 April yang dikeluarkan oleh Sabab Antoni Musa selaku ketua harian, itu sudah menyatakan bahwa kepengurusan Pemprov yang nanti diverifikasi harus melakukan adanya sebuah rekomendasi ulang dari KONI Provinsi DKI Jakarta.
Nah, Ini yang yang menjadi kita pertanyaan sayangkan, besar. ya, yang kita sangat sayangkan, surat rekomendasi dari Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta itu tidak pernah dilampirkan, tapi kenapa justru step 07 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei itu dikeluarkan. Oh gitu. Yang harusnya kan di sini PB menyadari instruksi yang ada di tanggal 1 April itu Ketua Harian dalam hal ini Saudara Sabang Antoni Musa, itu sudah menyatakan bahwa surat per tanggal 15 Maret yang dikeluarkan Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta itu dianggap tidak diterima atau gugur karena mengenai permasalahan yang ada di organisasi. Jadi alur yang sebenarnya akhirnya kan ditenggarai nih, Ya. disikapi oleh kalian semua. Siap. Apa yang menurut kalian ini ada kejanggalan apa nih? Di mana kejanggalan itu? Ya justru Mas Peng, ya inilah yang saya bilang, kalau kita mau berkaca dari awal kejadian musyawarah provinsi ini sendiri berjalan sampai dengan ditetapkan, ini kan sebenarnya sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita sayangkan terjadi dan diabaikan, baik dari tingkat PBTI sendiri maupun KONI provinsi. Nah, yang kita lihat kejadian yang setelah terjadi setelah waktu yang pernah kita lakukan sebuah proses surat bersurat untuk mencoba mengingatkan bahwa ada kekeliruan dan kesalahan, ternyata dalam perjalanan ke 2022 ini malah tambah parah. Itu yang kita sayangkan. Kenapa saya bilang tambah parah? Bayangkan ketika semua ketua-ketua kota, kepengurusan kota habis di tahun 2021 yang ada di bulan Agustus maupun bulan September, kenapa mereka tidak langsung dilaksanakan musyawarah kota? Jadi ada vakum dong nih ya? Iya, kalau dia mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di dalam anggaran rumah tangga pasal 14, yang di dalam posisi poin 1 tentang masa jabatan, kan udah jelas. Ini anggaran rumah tangga PBTI atau Iya, anggaran PBTI ya? Khusus Teknologi Indonesia. Di situ pasal 14 ayat poin 1 jelas membunyikan bahwa kalau kepengurusan dalam masa jabatan itu hanya dalam satu periode adalah 4 tahun. Terhitung dari sejak terbitnya SK itu dikeluarkan. Ya. Dan ketika SK itu habis, otomatis kan itu udah dimisioner. Ya. Tidak bisa lagi dianggap bahwa harusnya masuk pejabat sementara ya, PLT yang ada batasnya. Dibilang untuk menunjuk PLT itu satu pertanyaan. Oh gitu. Kenapa? Saya harus jelaskan di sini. Ya. Banyak teman-teman kepengurusan yang mungkin bingung. Ya. Kenapa kok Pemprov menunjuk PLT? Dan saya melihat banyak orang-orang teman-teman juga yang nggak memahami PLT itu tidak boleh ditempatkan pada saat organisasi yang habis. Karena yang namanya pelaksana tugas itu ditunjuk oleh sebuah organisasi apabila terjadi sesuatu masalah pada pucuk pimpinan, kan? Yang tidak dapat melakukan, berhalangan tetap. Dan itu pun masa jabatan, masa tenggang waktu atau yang untuk jabatan PLT sendiri hanya batasannya paling lama 6 bulan. Ya, 4 atau 6 bulan. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa Muskot tidak dilaksanakan, Pengkot sudah habis, kenapa harus ada PLT gitu? Ya. Jadi saya menangkapnya begini nih, ada kebuntuan di mana ada masa aktif organisasi selama 4 tahun pada saat habis masa jabatan tersebut. Betul. Kok Pengkot tidak cepat merespon dan membentuk Muskot baru ya untuk mendapatkan sehingga tidak ada kekosongan yang terlalu panjang, gitu kan maksudnya. Kalau saya dengar dari informasi teman-teman kota dari klub-klub yang ada di wilayah, sebenarnya mereka sudah mau mengadakan. Ya. Tapi selalu kejadiannya dihalangi oleh Pemprov untuk akhirnya tidak terjadi Muskot itu karena dari Pemprov sendiri masih menghalangi. Kalau saya bilang kenapa menghalangi, ya terbukti sampai saat ini tidak pernah ada Muskot. Pernah tahu nggak? Pernah kan tadi sempat bertanya katanya ke PBTI langsung. Ya. Dia juga sangat menyesalkan kejadian ini. Pernah tahu nggak apa sih kendalanya sehingga terjadi seolah menghalangi? Nggak apa-apa Jadi begini, kalau saya melihat ini dari kacamata ya. Ya, dari pribadi yang saya saat ini saya sayangkan di dalam permasalahan yang ada. Ketika saya juga ada kesempatan untuk beraudien datang ke rumah kediaman Pak Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Tamrin Marzuki selaku Ketua Umum PBTI. Ya. Saya melihat beberapa hal banyak yang mungkin pemahaman tentang anggaran dasar aturan yang kita di dalam yang tertuang ini mungkin tidak secara 100% beliau disampaikan, tapi beliau memahami betul ada kekeliruan dan kesalahan yang terjadi. Beliau sangat tahu ada memahami. Cuma yang dilihat dari sini sisi dari beliau adalah beliau hanya mengkhawatirkan terhadap atlet-atletnya itu sendiri. Jadi
kalau sampai terjadi sebuah pembekuan organisasi, yang terjadi adalah bagaimana tentang atletnya. Nah, ini mungkin kekhawatiran yang saya anggap mungkin wajar seorang ketua umum bertanya seperti itu. Tapi yang justru jadi pertanyaan besar kita adalah kalau atlet dirugikan, dari sini sudah jelas dirugikan semua. Karena kan dari unsur secara organisasi, secara pembinaan ini sudah tidak berjalan dengan semestinya. Betul. Jadi kalau dibilang kerugian di mana? Wah, kerugian semua. Unsur terkecil yang ada dari dojang, yang dari klub tidak bisa lari pada kota juga tidak bisa datang ke Pemprov. Akhirnya Pemprov melakukan proses sendiri yang saya mikirnya apakah itu akan objektif, apakah itu akan dengan secara benar, kan udah pasti tidak benar. Karena kan semua atlet ini kan di wilayah paling terpencil itu yang tahu kan kota-kota. Ya, tadi pertanyaan saya belum terjawab tuh. Apa sih sebenarnya dasar kenapa Pemprov menghalangi? Oke. Saya pribadi, saya nggak bisa membuat sebuah kira-kira, tapi yang pasti di sini buat saya adalah Pemprov sudah melakukan pelanggaran yang secara langsung maupun tidak langsung, ini unsurnya kesengajaan. Kenapa? Kalau masa bakti yang dalam posisi kota itu habis dalam tenggat 6 bulan, mereka melakukan langsung adanya musyawarah kota, mereka cepat mengadakan sebuah muskot, kami anggap itu masih wajar, Mas Ben. Kenapa? Ini organisasi, ada tatanan aturan yang berlaku. Dan saya pikir masa dengan jumlah kepengurusan Pemprov yang begitu banyak, dia nggak memahami dengan aturan. Oke, tadi kan ada cerita ya, dengan adanya proses yang cukup lama, ada kekisruhan seperti ini. Sebelumnya juga ada pemilihan ketua Pemprov, tapi ada dualisme jabatan atau mempunyai dua jabatan. Itu sendiri sebenarnya dalam proses pemilihannya pun ya mungkin ya secara ADART juga sudah melanggar aturan, kan termasuk begitu. Pemilihnya. Termasuk pemilihnya. Rangkap jabatan. Saya boleh bertanya nggak di sini? Apakah di dalam ya entah itu PBTI-nya, Konijaya-nya, Pemprov-nya, ada hidden agenda nggak sih sebenarnya? Kalau kita bicara prosedur organisasi yang tepat, ya dalam yang benar ya, dalam posisi yang dia melakukan prosedur, ya harusnya ada. Tapi dengan pelaksanaan yang dilakukan di dalam agenda tertutup di Lemhanas, yang tidak terbuka untuk umum, ya saya nggak bisa menekan. Nggak, dalam hal ini kan banyak ini ya nih, banyak suara ya, bahwa tanda kutip ini ada kepentingan pasti gitu loh. Ya kenapa nggak diomongin aja, karena ini juga menjadi sebuah masukan buat mereka. Supaya masyarakat juga jadi tahu secara terang benderang. Nggak perlulah buat itu harus diumpetin. Kalaupun itu masih dalam apa ya, kalau saya bilang indikasi dugaan, kita kan menduga nggak apa-apa. Paham. Gitu loh. Kita tidak menuduh. Betul. Supaya apa? Supaya apa yang dilakukan oleh anggaplah organisasi PBT, KONI dan Pemprov ini menjadi fair gitu loh. Oke. Saya berterima kasih Mas Beng dengan sebuah pertanyaan yang saya pikir kalau saya boleh jujur dengan apa yang tadi kita bilang asas dugaan, memang benar. Dugaan yang saya lihat di sini secara garis besar adalah memang kita bisa lihat dari permasalahan sisinya di sini adalah kemungkinan, ya mohon maaf ya, ini dugaan yang memang saya lihat sendiri, saya juga sebagai pengurus, saya juga pernah merasakan ini lebih kebanyakan pada sisi uang. Ya dalam arti banyak orang yang mungkin belum tahu apa yang dilakukan unsur-unsur dari kepengurusan Pemprov ini sendiri, terutama yang dari atas. Yang saya sendiri, karena saya di sana, saya melihat ya ada beberapa hal-hal yang mereka lebih mencenderungkan bagaimana mereka mencari uang dengan ya dugaannya untuk kepentingan mereka. Itulah yang terjadi, makanya apapun yang sekarang buat mereka dianggap sesuatu yang menghalangi, tidak sesuai dengan kemauan mereka, tidak sejalan dengan mereka, ya kita mungkin akan terpinggirkan. Dan ini dalam hal ini kan sudah, walaupun ini masih kita bisa bilang dugaan ya, tidak menuduh. Betul. Ini kan ada hal yang kita anggap serius, sehingga akhirnya problem inilah yang membuat stagnan. Ya kan? Itu kan maksudnya kan? Ya, itu faktanya. Dan ada proses di mana Mas Firdaus sebagai pengurus waktu itu dan saat ini yang masih juga empati terhadap proses berlangsungnya cabur ini, cabang olahraga ini supaya tetap hidup. Apalagi yang namanya olahraga itu kan sebenarnya khususnya apapun olahraga itu kan poinnya adalah sportivitas sebenarnya. Betul, Mas. Betul. Kalau pengurusannya aja tidak sportif, gimana
bagaimana menciptakan atlet berprestasi kan itu. Begitu. Betul Mas Ben. Ya. Ya, itu saya pikir fair-fairan. Nah, ini kan ada suara nih dari bawah, arus bawah lah, anggap bahwa dengan adanya kekisruan ini banyak hal kan tadi sudah diungkapkan juga kerugiannya, atlet tidak berkembang, sementara program pemerintah itu jelas memasyarakatkan olahraga. Di mana peran memasyarakatkan olahraga bila pengurus ini sendiri tidak bisa mendukung peran dari kepengurusan olahraga yang saya anggap ini punya prestasi yang cukup membanggakan sebenarnya kan begitu. Betul. Coba kasih masukan lah yang itu. Ya, saya berharap dari apa yang tadi Mas Ben sampaikan yang betul. Saya melihat Pemprov DKI ini ya mungkin kalau saat ini belum terjadi terhadap permasalahan yang dikeluarkan oleh PBT SP1 SP2 yang lalu-lalu lah ya. Seharusnya Pemprov ini bisa melakukan sebuah rule organisasi yang benar. Karena pertama namanya organisasi itu jabatan adalah amanah. Ya kita harus lakukan dengan jujur, benar dan sportif. Ya. Karena itu ya sebagai penting ya asas kita sebagai seorang olahragawan, ya, apalagi sportivitas, menjunjung tinggi sportivitas atlet, lah. Kami pasti akan berlaku sebagai sportivitas. Itu yang modal kita utama. Yang saya sayangkan di sini, kenapa justru Pemprov ini dia tidak berpikir secara jauh bahwa apa yang sekarang terjadi, apa yang sudah terlalu sampai saat ini, bahkan sampai dengan keluarnya SP1 SP2, ini yang saya sayangkan. Akhirnya kalau bicara bahasanya secara kita boleh garis bawahi, mungkin udah nggak ada maaf buat Pemprov. Kenapa? Pemprov ini dengan keluarnya SP2 itu sesuatu yang udah fatal. Oke, ini yang terakhir pertanyaannya ya. Sudah terjadi kekisruan begitu lama nih berarti ya? Iya. Sudah cukup lama gitu loh. Dan cukup lama, dari periode pertama malah. Oke, dari periode pertama berarti tahun 2021 ya? 2017. Ini kan berarti sangat mengganggu ya aktivitas dan prestasi di wilayah Pemprov DKI itu utamanya dan juga pengurus kota maupun klub yang dimana setiap tahun tuh pasti ada regenerasi atlet dan ingin semuanya juga punya kontribusi yang sama untuk membanggakan cabang olahraga taekwondo ini. Oke, saran mungkin ya untuk tidak berlarut-larut masalah ini, apalagi tadi Firdaus sudah langsung bertemu dengan PBTI, bertemu dengan KONI, bertemu dengan Pemprov. Sarannya apa sebenarnya? Dari sisi PBTI, KONI, sampai ke Pemprov maupun ke bawah? Sedikit saya ralat aja, kalau Pemprov saya belum pernah. Karena memang saat ini kejadian sudah posisinya yang memang saya sudah ada pernah kita ketemui dan pernah kita bicara untuk diskusi adalah memang KONI di Provinsi DKI Jakarta dan juga Ketua Umum PBTI sendiri dalam hal ini Bapak Kamri Marzuki. Yang memang saran saya adalah di sini saya berharap baik dari KONI Provinsi DKI Jakarta berdasarkan amanat yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI Provinsi KONI Pusat, yang di situ sudah banyak hal-hal yang kita pernah sampaikan dan kita cantumkan tentang pelanggaran-pelanggaran Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Taekwondo DKI Jakarta. Begitu pula dengan PBTI khususnya yang kita juga sudah surati dengan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sudah tercantum dan dengan nyata mereka lakukan, yang seharusnya harapan kami berharap ini sudah tidak mungkin lagi ditoleransi, karena berdasarkan ayat yang sudah di dalam poin pasal anggaran rumah tangga pasal 8.4, segala sesuatunya ketika poin 1, 2, dan 3 itu terpenuhi, di situ dinyatakan otomatis apabila terjadi pada seseorang atau ketua, maka kepengurusan ini dibekukan. Nah, ini untuk kepengurusan Pemprov ya. Itu udah karena otomatis. Dampaknya langsung ke Pemkot ya. Itulah yang saya sayangkan, yang ini harus ada ketegasan langsung dari pihak. Nah, setelah harusnya kan kalau dibekukan ada munaslup itu. Kalau dari posisi untuk nantinya pengurus ini dibekukan, otomatis nanti akan adanya penunjukan untuk karateker atau PLT yang nanti untuk pelaksana tugas harian, yang dia bertanggung jawab untuk sampai pelaksanaan adanya musyawarah, baik itu nanti di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Usulannya kan nggak boleh sembarang juga nih, jangan-jangan ntar PLT yang ditunjuk dia juga, masih keluarganya juga, gimana? Nah, kalau saya mengingat dari aturan anggaran dasar yang saya baca, baik itu dari anggaran dasar Taekwondo Indonesia maupun anggaran dasar KONI, yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan musyawarah kota
itu harus mulai minimal pejabat atau orang yang menjabat di kepengurusan provinsi. Ya. Nah, karena kebetulan Pemprov DKI Jakarta kalau mengacu pada pasal 8 ayat 4 ini dibutuhkan, otomatis yang bisa kita dorong saat ini adalah KONI provinsi. Ya, ya. Karena dia di tingkat provinsi. Artinya di sini ada seleksi ya, nggak sembarangan tunjuk. Kalaupun nanti KONI provinsi DKI Jakarta menunjuk siapapun orang yang ditunjuk untuk sebagai karateka di sini, itu kewenangan dari pihak KONI provinsi. Karena artinya pihak ya, ini ya itu diatur di dalam amanat anggaran dasar, anggaran ada SOP di situ ya. Terus yang kedua, kalau kita mengacu nanti di tingkat provinsi, untuk pemilihan itu nanti memang ada kewenangan dari pihak yang di atas. Yang di atasnya dalam ini PBDI. Karena yang memang di dalam penunjukan sebuah karateka atau PLT itu harus minimal adalah kepengurusan satu tingkat di atasnya, Pak. Nah, itu Mas Beng yang menjadi pedoman. Itu pertanyaan saya yang terakhir tuh, Pak Mungkas. Sekarang sedikit aja. Ya. Kan saya kemarin ke klub. Ya. Saya juga tahulah di WA dan segala macam ada kekhawatiran nih di klub, di bawah lah, arus bawah lah supaya ini cepat selesai. Iya, Mas Ben. Boleh dong diungkapin situ apa sih permasalahan di bawah itu suaranya supaya ini mewakili juga nih. Kalau saya secara pribadi memang saya pernah berkomunikasi dengan teman-teman beberapa klub-klub ya dari personal yang mereka bicara. Memang harapannya mereka ini harus ada tindakan tegas dari PB. Semua sama tuh ya, suaranya sama. Karena bagaimanapun juga kami punya cabur taekwondo ini pengurus induknya ada di pengurus besar. Jadi tidak mungkin kita dengan kejadian Pemprov yang bermasalah dengan hukum, tapi kita justru tidak mendapatkan petunjuk dari minimal ya satu tingkat di atas Pemprov ada PB. Jadi tidak bisa tidak. Artinya PB jangan tinggal diam untuk menyelesaikan ini. Itu harapan dari para klub maupun atlet ya. Tapi kalau ini yang tidak diberikan sebuah petunjuk maupun sebuah kebijakan yang tegas, ya jangan berharap bahwa olahraga kita ini akan berlarut-larut masalahnya. Akan gitu terus seperti ini. Akan berputar di permasalahan yang sama. Bahkan mungkin lebih parah lagi. Kira-kira itu. Saya rasa cukup ya. Siap, jelas ya. Siap. Oke. Nah, saya cek dulu. Jangan-jangan nggak kerekam.